Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Ruteng Manggarai Flores NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini hari Jumat 4 November 2022. Kita rayakan pesta Santo Carolus Borromeus. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Kita diingatkan untuk memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita demi kemuliaan Tuhan, keselamatan, kebaikan sesama, dan juga kebahagiaan diri sendiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau memberi kami seorang santu, yaitu Santo Carolus Borromeus, yang memanfaatkan talenta yang Engkau berikan demi kemuliaan namamu, membantu sesama dan membela gereja dari serangan orang lain berkaitan dengan iman. Tuhan, bantulah kami, semoga kami pun selalu memanfaatkan talenta yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah manfaatkanlah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini kita merayakan pesta Santo Carolus Borromeus.
ia adalah putra dari Gilberto Borromeo dan Margherita. Margherita adalah saudari dari Paus Pius keempat. Carolus adalah seorang pemuda yang pintar. Karena kepintarannya, pada umur 22 tahun, ia diminta oleh Paus Pius keempat menjadi sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Ia sangat tekun belajar sampai larut malam. Kemudian ia mengikuti pendidikan jadi imam. Sesudah jadi imam, ia membagi kekayaannya kepada fakir miskin dan dana yang lain disisihkannya untuk memberi beasiswa. Kemudian ia dipilih menjadi uskup untuk keuskupan Milano. Sebagai uskup, ia sangat menyadari kebutuhan umatnya pada zaman itu. Pada waktu itu, kehidupan iman umat sangat merosot. Sangat sedikit orang hadir dalam kebaktian pada hari Minggu. Carolus sendiri memberi teladan yang sangat baik dalam berdoa, mengaku dosa, berpuasa, dan hidup sederhana. Ia rajin mengunjungi umatnya, mengadakan rapat dengan para imam, mengajar agama dan berkhotbah. Teladan baiknya menjadi dorongan bagi banyak orang. Carolus sudah berhasil menyalakan api semangat Kristiani dalam hati umatnya. Pengaruhnya bukan hanya dirasakan oleh umat di keuskupan Milano, tetapi juga di tempat-tempat lain. Carolus Borromeo sudah memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepadanya demi kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama, dan kebahagiaan dirinya sendiri. Teladan hidupnya sudah mempengaruhi banyak orang, dan kehidupan iman umat pun turut diperkuat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini lewat Injil kita mendengar satu cerita perumpamaan. Seorang bendahara dituduh menghamburkan milik tuannya. Karena itu, tuannya tidak mau mempekerjakan dia lagi sebagai bendahara. Sebelum dia berhenti sebagai bendahara, dengan cepat ia melakukan sesuatu agar ia tidak akan terlantar di masa mendatang. Ia tahu apa yang dibuatnya. Dan ia tahu bahwa dengan melakukan hal itu, ia akan selamat. Keselamatannya terletak pada kebijaksanaan yang dibuatnya. Kebijaksanaan itu adalah talenta yang dimilikinya. Dengan menggunakan talenta itu, ia selamat dan orang yang dibantunya pun bahagia. Yang menarik dari perumpamaan ini adalah tuan dari bendahara itu memuji dia. Mungkin ada yang bertanya, mengapa bendahara yang tidak jujur secara moral tetap dipuji? Mengapa tidak segera dipecat? Benar sekali bahwa secara moral dia sudah melakukan kesalahan. Ia seorang bendahara yang tidak jujur. Tetapi perumpamaan ini sesungguhnya mau tekankan bagaimana bendahara ini menggunakan talenta yang dimilikinya itu untuk selamatkan dirinya dalam situasi genting. Yesus sama sekali tidak bermaksud mengajar kita untuk memanfaatkan talenta yang kita miliki untuk menipu orang lain, menipu diri sendiri dan Tuhan. Tetapi sebaliknya, talenta yang diberikan Tuhan harus dimanfaatkan demi kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama, dan keselamatan diri sendiri. Baik selama kita berada di dunia ini,
maupun di dunia akhir kelak. Pesan lain yang kita terima dari perumpamaan ini adalah, kalau kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita harus segera memperbaiki diri. Kita tahu bahwa konsekuensi dari perbuatan jahat kita adalah sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan jiwa kita. Kalau kita tidak bertobat, maka pada hari akhirat jiwa kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kejahatan kita sudah memecat diri kita sendiri sebagai anak-anak Allah. Karena itu, bertobatlah sebelum terlambat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Santo Carolus Borromeus sudah memberi contoh yang sangat baik untuk kita semua bagaimana menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Marilah kita ikuti contohnya. Manfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, demi kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama, dan kebahagiaan diri sendiri. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menerangi hati dan pikiran kita, agar kita selalu memanfaatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita memohon Santo Carolus Borromeus dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.